Kenapa media kemudian mengambil alih ranah privat dijadikan sebagai ranah publik? Betul, betul. Tetapi kenapa media tidak menyoroti hal-hal yang bersifat elaborasi, kolaborasi, diskusi yang kemudian memperluas wawasan tentang pemahaman iman seseorang? Betul, betul. Itu yang kurang disoroti oleh media sekarang. Iya. Halo teman-teman semuanya, sakramen baptis itu merupakan salah satu sakramen yang sekali dan seumur hidup, sama seperti sakramen krisma dan sakramen tahbisan atau imamat. Hari ini ada begitu banyak pemberitaan tentang seseorang yang pindah agama dan sangat dilebih-lebihkan oleh beberapa media. Dan seperti biasa kita tahu, kalau di Indonesia itu ya seseorang pindah agama itu menjadi konsumsi publik, di mana seharusnya ranah ini menjadi ruang privasi dia antara dia dengan Allahnya, tapi justru diglorifikasi menjadi konsumsi bersama. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar sakramen baptis dan juga seputar bagaimana pandangan narasumber ini terkait apa itu pindah agama. Tentu saja topik ini akan kita hubungkan dengan eklesiologi Gereja Katolik dan juga teologi Gereja Katolik. Jadi hanya dihubungkan dengan dua bidang itu saja. Di tengah kita sudah hadir Mas Elite, Lukas Elite, atau biasa disapa KKL ya. Yeah. KKL. Jadi beliau ini saat ini seorang calon magister teologi ya. Yeah. Calon magister teologi. Beliau di studi di Ledelro, IFTK Ledelro Maumere. Dasar pendidikannya dari S1 Filsafat. Ya, betul. S1 Filsafat. Saya tidak tahu apakah beliau mengikuti tren ini atau tidak. Nah, buat Mas El, apakah mengikuti tren media hari ini yang membicarakan tentang perpindahan agama? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya mengucapkan limpah terima kasih kepada Kakak Santos yang sudah setidaknya memberikan ruang untuk saya untuk kembali berdiskusi tentang apa dasar teologi dan dasar eklesiologi dari pandangan saya pribadi. Sebenarnya bicara tentang hal-hal begini alangkah lebih baik kita perlu menghadirkan semacam doktor kanonik atau semacamnya kami berbicara dengan hal-hal itu. Tapi terima kasih banyak karena mempercayakan saya untuk bisa hadir di sini untuk kemudian kita sharing bersama, untuk kemudian bisa berbagi. Sempat saya mendengar beberapa kali dalam berita-berita itu akhir-akhir ini tuh memang banyak tren pindah agama itu, terus kebanyakan orang selalu melihat sisi yang berbeda pastinya. Nah, dan itu memang kita sudah lihat secara keseluruhannya, dan orang selalu berpikir bahwa pindah agama itu adalah orang pasti punya pemahaman yang berbeda. Ada yang bilang kalau pindah agama itu mualaf. Nah, itu Islam punya. Tapi kalau untuk Katolik, kalau pindah agama tetap pindah agama, tapi bukan sering dikatakan murtad. Ada kata murtad tuh. Nah, beda. Pindah agama dengan murtad itu beda. Jadi ketika bicara tentang pindah agama, berarti dia dilakukan secara terorganisir. Artinya melalui aspek-aspek dalam gereja yang sudah menjadi peraturan-peraturan itu sudah dilaksanakan. Tapi kalau murtad artinya berpindah secara radikal, artinya dia membelok dari arah yang awal, kemudian membuat suatu semacam pemberontakan terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Itu yang disebut dengan murtad. Sebenarnya proses pindah agama ini sebenarnya banyak terjadi sebenarnya di luar apa itu namanya frame dari media. Cuman hari-hari ini kan memang begitu banyak influencer atau artis, kita katakan artis lah. Artis yang mungkin akan berdampak dengan orang-orang yang melihat ini. Nah, apa tanggapan Mas El terkait glorifikasi tentang perpindahan agama ini oleh media, dan apa dampaknya menurut Mas El umat Katolik? Oke, baik. Menarik pertanyaan ini. Jadi, apa dampak glorifikasi dari tren pindah agama? Jadi sekarang kita tidak bisa melihat satu sisi, kita perlu melihat dua sisi dalam suatu pandangan.
Jadi ketika bilang pindah agama berarti kita oh ini tidak baik. Iya. Padahal ada aspek baiknya Iya, juga. iya, iya. Jadi yang pertama media memainkan peranan penting. Nah sekarang yang menjadi kendala seperti yang tadi Kai sampaikan itu adalah kenapa media kemudian mengambil alih ranah privat dijadikan sebagai ranah publik. Betul, betul. Tetapi kenapa media tidak menyoroti hal-hal yang bersifat elaborasi, kolaborasi, diskusi yang kemudian memperluas wawasan tentang pemahaman iman seseorang. Betul, betul. Itu yang kurang disoroti oleh media sekarang. Iya. Itu. Harusnya meneguhkan. Iya, harusnya meneguhkan. Terus pendapat saya bagaimana pendapat saya terkait dengan tren glorifikasi ini? Pasti yang pertama saya melihat dari sisi positifnya dulu. Dari sisi positif itu saya melihat bahwa ada hal baik. Hal baik itu apa? Karena ketika para artis itu sudah mulai pindah agama dengan memakai jubah mereka sebagai seorang public figure, Iya. orang sudah mulai melihat, kok kenapa dia bisa pindah agama? Oh dia ini orang yang saya suka, tapi kenapa dia? Nah dia sudah mulai berusaha untuk mencari. Dia sudah berusaha mencari bagaimana, sudah mulai membuka kitab suci. Iya, Dia sudah mulai membaca historis. Iya. Historitas daripada kitab sucinya. Iya. Kemudian dia melihat dasar biblisnya apa. Dan dia sudah mulai membaca literatur. Nah itu bisa memperkaya dia untuk bagaimana memahami situasi itu. Terus di sisi lain juga ketika sudah muncul ada tren-tren seperti ini, nah orang sudah mulai melakukan diskusi. Oke. Orang sudah mulai membuat media bagaimana diskusi tentang agama. Nah pada saat diskusi itu akan ada muncul asumsi-asumsi baru, pemahaman-pemahaman yang baru. Nah itu fungsi dari diskusi. Tapi di sisi lain negatifnya yang banyak. Justru negatifnya lebih banyak. Negatifnya lebih baik. Apalagi kita di negara Indonesia adalah negara dengan pluralisme. Iya. Yang dengan begitu banyak aneka agama, budaya, banyak sekali. Sehingga ketika melihat tren glorifikasi ini, maka yang muncul pertama adalah semacam suatu stereotip tentang pandangan seseorang, atau sudah mulai merasa bahwa agama saya yang paling benar sudah. Iya. Jadi mulai muncul semacam pembelaan itu. Jadi ketika sudah muncul pembelaan itu, orang akan mulai mempertahankan dan sudah akan muncul sikap ego dalam dirinya. Iya. Oh saya yang paling benar sudah. Tidak ada agama lain yang dia. Nah itu mempengaruhi generasi sekarang. Nah itu juga akan mempengaruhi juga bagaimana relasi dengan sesama. Iya. Saya mau bantu si ini, dia Katolik, saya tidak mau bantu. Jadi ini, itu kakak siapa itu artis ini sudah pindah agama. Kayaknya selama ini salah deh kita. Iya. Jadi orang tidak lagi memilih atau berpindah agama bukan karena atas dasar aspek mungkin pengetahuan atau latar belakang adalah mungkin pencarian spiritualitas atau arah hidup. Sifatnya personal. Tidak lagi, tapi orang lebih melihat tentang bagaimana mayoritas menganggap itu benar, ya itu sudah. Jadi kan demokrasi. Jadi ya sudah, ini yang benar, ini yang baik. Sehingga pada titik ini gereja bahkan mungkin dirugikan, misalkan dalam tanda kutip dari agama Katolik ke agama sebelah. Nah itu akan mempengaruhinya apa? Orang selalu melihat di dalam komunitas kalian saja berantakan gini, gimana pola hidup kalian. Betul. Bagaimana rumah tangga kalian tidak lama keluar dari kandang. Itu akan semakin ada suatu sikap yang muncul, pasti ada sikapnya intoleransi, sudah mulai tidak ada sikap saling menghargai. Tidak lagi. Nah itu yang pasti akan muncul ketika tren ini dilebih-lebihkan oleh media, sehingga itu sangat berbahaya. Jadi kalau secara pribadi alangkah lebih baik media lebih menyoroti hal-hal yang bersifat diskusi, elaborasi, semacam memberikan pemahaman baru tentang agama ini, atau diskusi-diskusi tentang pemahaman, sehingga lebih mengenal lebih jauh, sehingga orang ketika pindah agama pun dia menemukan jati diri yang sebenarnya. Terus kemudian jangan sampai dia pindah agama tapi landasan dasarnya dia pindah, dia tidak tahu dasar saya pindah ya karena saya suka dengan orang ini, artis ini. Nah itu dia tidak akan bertahan dalam imannya. Nanti dia akan berpindah lagi kalau menemukan tren baru lagi. Nah itu juga akan berdampak pada orang-orang muda. Dia menganggap bahwa ini tren baru. Iya betul. Agama bagian dari tren jadinya. Agama bagian dari tren. Nah pada titik tertentu juga akan muncul sikap-sikap yang sebenarnya tidak harus ada dalam suatu lingkungan yang penuh dengan pluralisme. Dan itu pasti akan muncul banyak konflik. Baik.
Itu teman-teman. Jadi untuk media, menurut saya glorifikasi atau pemberitaan yang berlebihan terkait perpindahan agama atau murtadnya seseorang dari agama yang lama ke agama yang baru, pada dasarnya baik sebenarnya, baik. Hanya saja glorifikasi ini untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita di Indonesia yang plural, menurut kita itu tidak cocok sebenarnya, tidak cocok. Baik, dalam praktek dan dogma misalnya hari ini itu sebenarnya gereja Katolik pada dasarnya itu mengizinkan umatnya pindah agama atau tidak? Kita itu berdasarkan apa yang kita yakini dalam kitab suci, tradisi dan magisterium itu, dalam perubahan-perubahan itu tuh artinya memberikan ruang untuk orang pindah agama, tapi bukan untuk murtad. Jadi pindah di poin awal tuh beda tuh. Jadi murtad pindah agama pasti beda. Jadi kalau tidak salah itu di Katekismus Gereja Katolik nomor 2104 itu mengklaim bahwa semua orang atau siapa saja boleh berhak untuk memeluk agama yang dia yakini sebagai benar. Tapi Katekismus Gereja Katolik juga menekankan ketika Anda pindah agama perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena gereja sudah mengatur ketika engkau keluar apa yang perlu harus engkau buat. Ketika engkau kembali apa yang perlu Anda buat. Begitu. Jadi semisalkan dalam dalam Katekismus Gereja Katolik berbicara tentang kebebasan untuk beragama siapapun itu. Tapi dalam kitab hukum kanonik juga memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ketika seseorang yang pindah agama, dia perlu harus melakukan suatu usaha untuk semacam pemberesan administrasi atau pengajuan surat secara resmi ke sekretariat ini, atau ke wali gereja. Itu semua itu diatur dalam Kanon 751. Itu diatur bagaimana proses pindah agama. Proses pindah agama dilakukan itu perlu. Tapi dengan persyaratan sebelum melakukan proses-proses itu ada proses-proses sebelumnya harus dilakukan. Yakni bagaimana engkau berdiskusi, semacam mencari informasi dari para imam, para wali gereja kita, sehingga keputusan Anda tidak sepihak. Jangan sampai keputusan Anda berdasarkan pekerjaan. Jangan sampai keputusan hanya karena itu, karena Anda berada di dalam mayoritas pekerjaan seperti ini, engkau mau sehingga engkau diterima oleh kelompok itu, engkau berusaha untuk pindah. Menjadi sama, sehingga perlu ada kenapa kitab hukum kanonik itu mengadakan perlu harus ada dialog lebih lanjut antara wali gereja atau tidak dengan para imam itu dengan menanyakan seberapa jauh pemahaman dia tentang agama Katolik sehingga dia kemudian mau pindah agama. Jangan sampai pengetahuannya itu bersifat parsial sehingga dia pindah begitu-begitu saja. Nah, itu menjadi tanggung jawab dari para imam sehingga bisa memberikan pendasaran. Kalau yang pada titik tertentu dia merasa bahwa proses pencarian jati dirinya dia adalah dengan pindah agama itu, ya tidak jadi soal. Jadi gereja secara terbuka memberi kebebasan. Tapi saya secara pribadi itu merasa sedih atau merasa kayak kok bisa gitu ya, kok bisa begitu ya. Tapi saya tuh melihat begini, kalau orang yang dalam keseharian hidupnya itu hidup berdasarkan kasih cinta Tuhan itu selalu memikirkan hal-hal baik. Ketika dia sudah hidup dalam hal-hal baik, dia tidak akan perlu memikirkan hal-hal yang negatif. Dia tidak akan perlu berpikir tentang agama Katolik ini tidak baik, punya kekurangan begini. Nah, pada titik tertentu pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu karena kurang membaca literasi atau semacamnya, membuat dia merasa ketika orang sudah mayoritas menganggap bahwa agama ini punya kekurangan ini, semua agama punya kekurangan. Betul. Apakah dengan pindah agama terus masalahmu selesai? Tidak. Semua agama punya masalahnya. Begitu. Jadi jangan menganggap bahwa dengan pindah agama, di agama yang baru itu engkau semua selesai. Tidak. Semua punya konsep yang berbeda. Jadi untuk saya pribadi sih kemudian merasa ini sangat-sangat tidak perlu disayangkan dan memang sedih lah. Maksudnya pertama saya berbicara sebagai seorang yang teologi, artinya punya pendasaran, maksudnya setidaknya punya pemahaman sedikit tentang teologi. Kasihan kalau orang tahu sedikit kemudian mereduksi bahwa yang dia tahu setengah itu sudah menjadi keputusan benar seluruhnya. Iya benar, itu banyak itu yang
ada akun khusus tuh di YouTube yang tentang yang murtad-murtad, yang dari Katolik pindah ke sebelah gitu. Dan kalau kita lihat video mereka itu sebenarnya sangat dangkal, Mas. Maksudnya sangat dangkal. Ini bisa kita lihat sebenarnya ada kemungkinan sebenarnya dia tidak tahu apa-apa tentang gereja Katolik, tapi karena sesuatu hal dia akhirnya memutuskan pergi dan dia mendapat tempat di media itu untuk mengutarakan apa yang dia tahu tentang gereja Katolik. Dan kalau kita dengar jadi lawak, Mas. Jadi lawak, ya. Iya, jadi lucu sekali begitu. Maksudnya harusnya anak yang lulus kegiatan BIA misalnya di hari Minggu jauh lebih paham tuh yang dia omong tuh. Jadi memang tadi Mas El juga sudah tekankan, ketika kita mau pindah agama boleh-boleh saja. Gereja lewat katekismusnya itu memperbolehkan, ada kehendak bebas di sana, tapi perlu diingat sebelum memutuskan ke arah sana, refleksikan lagi, cari lagi literasi, temui lagi para imam kita, tanyakan kepada mereka apa persoalan yang kamu hadapi, dan apakah gereja Katolik atau ajaran gereja Katolik bisa menjawab itu atau tidak soal pencarian ini. Ketika kamu sudah mencari tahu itu semua dengan literasi yang memadai, kamu tetap tidak menemukan, utamanya biasanya kebahagiaan atau imanmu tidak bertumbuh, ya silakan. Saya rasa langkah untuk pindah agama sudah tepat. Pada titik tertentu itu saya sedikit sharing. Ada beberapa sewaktu saya masih tingkat 2 waktu itu, semester 4, itu di salah satu paroki saya itu ditanyakan oleh seorang anak SMA. Dia membuat satu candaan begini, katanya, Frater, kenapa kok para imam itu tidak menikah, tapi jelas bahwa dalam kitab suci itu beranak susulan dan bertambah banyak lah. Terus kemudian saya menjawab bilang, sudah pernah baca Matius? Jangan sampai engkau punya pemahaman hanya dasar kitab suci perjanjian lama, pemenuhan daripada kitab suci perjanjian lama karena kitab suci perjanjian baru. Jadi perlu juga harus membaca kitab suci perjanjian baru. Matius bilang apa? Ada orang yang tidak kawin untuk kerajaan surga. Nah, kadang hal-hal seperti ini yang kemudian menjerumus orang pada situasi untuk pindah agama. Misalkan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang tuh terhadap imam Katolik, apalagi imam-imam yang tidak menikah. Tapi pengetahuan mereka yang parsial, yang setengah itu menjadikan mereka mempunyai pemahaman, ini agama Katolik ini nih selama ini salah. Bagaimana mereka omong dalam Alkitabnya bilang boleh ini apa beranak sudah bertambah, tapi mereka tidak mau menikah. Nah, itu menjadi dasar yang kemudian pengetahuan yang begitu minimal, terlalu sedikit. Artinya bukan mereka tidak mungkin basicnya mungkin mereka di situ, tapi kurang diskusi, kurang melakukan interaksi antara mungkin mereka yang lebih paham tentang tiba-tiba buat kesimpulan seperti itu. Itu yang bahaya. Tapi tetap gereja memberikan kebebasan kepada siapa saja. Tidak mungkin langsung dilapor terus masuk penjara. Enggak lah. Itu ranahnya beda. Dan rasanya gereja Katolik belum ya. Atau imam belum pernah kan. Oke, baik. Ini menurut refleksi Mas aja. Hari ini kan lihat tren ini sangat merugikan gereja Katolik. Saya sebagai gereja Katolik, menurut saya kayak tadi Mas juga prihatin atau sedih ketika ada teman-teman yang pindah dari agama Katolik atau justru murtad dari gereja Katolik. Nah, menurut Mas, sejauh ini apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan dari gereja Katolik yang mungkin sulit diterima oleh umatnya sendiri begitu? Baik ya. Ketika pertanyaan apa yang menjadi kekurangan gereja? Jadi kita perlu mempersempit atau ini pemahaman apa itu gereja. Kita selalu memahami gereja sebagai seperti bangunan. Ada gereja, ada seperti institusi, ada gereja sebagai umat Allah. Tapi ketika kita melihat gereja sebagai tubuh mistik Kristus, sudah mengalami kepenuhan, tidak ada kekurangan. Yaitu dalam apa? Yaitu dalam wafat, kebangkitan. Sudah gereja sudah penuh itu. Hanya yang menjadi kekurangan adalah bagaimana gereja sebagai umat. Ini gereja sebagai umat itu imam pun sekalipun mereka adalah bagian daripada umat juga.
Nah, jadi apa yang menjadi kekurangan umat sehingga banyak orang yang masih mau pindah agama? Yang pertamanya pasti semacam yang tadi saya sampaikan awalnya, bahwa kurangnya pemahaman tentang ajaran, seperti yang saya jelaskan awal tadi. Jadi kurangnya pemahaman tentang ajaran Kristus, nah itu akan membuat mereka cepat untuk melakukan proses yang kita sebut dengan pindah agama. Jadi kurangnya pemberian ajaran terhadap anak-anak atau semacam pendidikan keagamaan. Itu yang kurang masih dalam gereja Katolik. Terus yang berikut itu saya melihat bahwa yang masih kurang dari dalam gereja, yang kemudian banyak gereja sebagai umat Allah yang kemudian mempengaruhi orang lain, itu bagaimana proses pencarian jati diri seseorang itu tidak selalu menemukan jati diri atau spiritualitas. Jadi dia mencari suatu spiritualitas dalam dirinya, tapi dia tidak menemukan. Nah, kemudian kurang ada bimbingan. Misalkan orang menderita nih, terus di antara kita kurang adanya satu sikap untuk bagaimana datang untuk kemudian semacam saling meneguhkan. Itu kan masih kurang di antara kita. Apalagi kalau kita di Jawa itu nampak sekali ya. Betul. Apalagi individualis. Itu nampak sekali. Kalau di sini Flores kan, yang masih kalau orang sebelah sakit atau seorang meninggal itu kan, kalau di Jawa apalagi di perantauan itu kita cukup itu. Terus sehingga itu yang mempengaruhi, itu yang menjadi kekurangan. Terus yang berikut, bagaimana para imam atau kurang melakukan apa yang disebut dengan suatu pastoral counseling. Jadi pastoral counseling ini kan baik untuk orang-orang yang sebenarnya untuk mau melakukan proses pindah agama itu perlu ada pastoral sehingga orang pada titik tertentu tidak bisa mampu menemukan jati diri, tidak mampu menemukan spiritualitas atau apa yang menjadi tujuannya. Pastoral counseling ini menjadi penguat. Jadi orang pastoral, kalau memang ini ada istilah bilang pastoral health atau pastoral cure. Kalau memang pastoral health-nya tidak bisa, pastoral untuk menyembuhkan secara kejiwaannya tidak bisa, cure-nya itu, pedulinya itu yang perlu. Kadang orang bisa sembuh dari keterlukaan, dia tidak bisa mendapatkan proses pencarian jati diri itu hanya dengan kita care, kita peduli terhadap dia. Oh iya, saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan lewat orang-orang di sekitar saya. Nah, itu yang kurang, sehingga menjadi catatan gereja itu ya, para imam ya alangkah lebih baiknya membuat suatu konsep di mana pelayanan seperti itu tuh, pelayanan seperti lebih banyak lagi, apalagi di mereka-mereka yang menderita, apalagi mereka yang miskin, mereka yang tertindas. Itu harus, karena mereka itu rentan sekali untuk dipengaruhi. Itu apalagi ketika mereka menghadapi pencobaan tadi itu dari sebelah hadir. Iya, betul. Nah, biasanya ini mempercepat itu sebenarnya. Jadi mungkin memang mendorong kita sebagai gereja dan para imam yang memang sudah diwakilkan oleh wali gereja, mungkin Mas juga sudah tahu bahwa sakramen itu kan
bukan hanya diterima saja, Hmm. dia bukan benda yang mati atau statis, tapi gereja juga, bukan gereja, tapi Yesus sendiri juga menuntut bahwa sakramen itu harus dikembangkan, dia harus berbuah. Nah, Alkitab mengatakan bahwa apa yang diikat oleh gereja akan terikat juga di surga. Nah, ketika teman-teman ini berpindah agama, artinya dia berusaha atau memutuskan untuk menjauh dari gereja. Nah, kira-kira apakah akan ada dampak buat orang yang pindah itu? Apa dampak buat mereka yang pindah dari sudut pandang eklesiologi mungkin kali ya? Sama kita sebagai Katolik itu kan sebenarnya institusi komunal, maksudnya ini kayak semacam persekutuan umat beriman. Itu apakah ada dampak untuk mereka juga ketika mengetahui bahwa ya mungkin karena kekurangan saya, yang saya kurang peduli dengan dia, saya tidak hadir dalam penderitaan dia, akhirnya dia pindah agama. Apakah ada konsekuensi seperti itu? Baik ya. Pertanyaan itu lebih merujuk kepada bagaimana konsep keselamatan ya terhadap mereka yang pindah agama. Baik, ketika bicara tentang konsekuensi keselamatan itu saya teringat dengan satu kisah dalam Injil itu tuh tentang anak yang hilang. Real ya. Betul. Kalau saya pribadi itu melihat bagaimana ayat itu digambarkan sebagai refleksi saya, ayat itu digambarkan sebagai gereja dan anak itu adalah gereja itu adalah Allah itu sendiri, Bapak. Yang bapaknya itu adalah Allah itu sendiri. Kemudian anaknya itu yang kemudian mau memberontak untuk mau hidup sendiri di luar daripada komunitas itu. Itu tuh ceritanya luar biasa menarik. Itu kemudian saya melihat kemudian bagaimana konsekuensi terhadap mereka yang pindah agama. Pastinya konsekuensi secara pribadi pertama, yang kedua konsekuensi secara komunal. Pertama, konsekuensi secara pribadi, ketika seorang pindah agama, dia akan kehilangan relasi dengan Tuhan. Oke. Kenapa dia kehilangan relasi dengan Tuhan? Karena proses pemahaman dia terhadap Tuhan yang sebelumnya dia imani pasti akan berbeda dengan konsep pemahaman Tuhan yang dia imani selanjutnya. Itu poin pertama. Terus poin kedua adalah ketika dia sudah pindah agama, konsekuensi keselamatan adalah dia tidak bisa menerima sakramen-sakramen lagi. Dia tidak bisa menerima sakramen. Pertanyaan lanjutannya, terus bagaimana dengan yang gereja sebagai komunal? Ketika ada yang pindah agama, pasti itu ada dampaknya. Dampaknya yang pertama adalah soal persekutuan. Persekutuan. Jadi, di mana salah satu keanggotaan kita kalau misalkan dia keluar dari anggota itu atau dalam satu lingkungan itu, pasti kurangnya kekuatan. Sehingga dari kurangnya kekuatan itu, maka orang sudah mulai melihat kelemahannya. Jadi ketika bertanya terus bagaimana dampak keselamatan bagi mereka yang keselamatan bagi gereja. Ini menjadi titik poin penting ini adalah catatan yang penting bagi gereja untuk melihat sejauh mana gereja berpengaruh terhadap orang-orang yang menjadi gembalanya dia. Orang-orang yang menjadi, siapa yang menjadi dombanya, siapa yang menjadi gembalanya, apa tanggung jawab domba terhadap, apa tanggung jawab pengembala terhadap domba. Nah, itu yang menjadi konsep yang berpengaruh terhadap keselamatan komunal. Karena kalau sudah dalam komunitas itu sudah mulai retak, rapuh, maka keselamatan itu bisa jadi tidak ada dalam keanggotaan itu. Karena dalam proses perjalanan waktu, anggota tidak lagi saling menguatkan, sehingga Kristus tidak hadir lagi di situ. Jadi ketika bicara tentang dampak keselamatan, tetap diberikan keselamatan, tetap diberikan keselamatan. Saya itu menganalogikan dengan sebuah cerita di Taman Eden tuh. Hawa mengambil buah terlarang, kemudian Tuhan tidak langsung memusnahkan mereka. Tuhan bisa saja waktu itu karena konsep belas kasih tadi, Tuhan tidak jadi soal kamu. Itu saya mengampuni dosa kalian. Tapi konsekuensi dari dosa yang dilakukan itu harus tetap ada. Itu mereka diusir dari Taman Eden. Itu konsekuensi dari dosa. Begitu juga konsekuensi dari pindah agama. Jadi sekalipun engkau pindah agama, konsekuensinya harus tetap ada. Pasti. Seperti tadi, mungkin salah satunya adalah engkau tidak bisa dapat menerima sakramen dan kemungkinan engkau kehilangan keselamatan.
Apalagi ketika dalam proses pindah agama itu, kehidupan itu tidak mencerminkan hal-hal yang baik. Iya, bukan justru lebih baik Lebih baik, begitu. justru lebih baik, dan mungkin kemudian memberikan suatu pernyataan, oh, gereja Katolik itu begini-begini. Nah, Iya, itu engkau menjelek-jelekan. menjelek-jelek lagi. Ah, itu engkau dikategorikan sebagai murtad sudah itu. Nah, itu yang kemudian dikategorikan sebagai dosa berat. Karena Yesus Kristus tidak mati 2 kali. Betul, betul, betul. Dia mati 1 Satu kali. kali saja. Jadi kalau engkau menyalibkan Yesus yang mati lagi, bagaimana itu dosa? Bisa diampuni atau tidak? Betul, betul, betul. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, proses pindah agama itu sebenarnya biasanya orang prosesnya panjang. Nah, kita sebagai satu kesatuan punya tanggung jawab, dan ini juga mungkin untuk Bapak Romo atau imam-imam semuanya, mungkin semoga lebih terpanggil lagi menghidupkan kembali fitur-fitur yang disediakan oleh gereja, kayak semacam konseling tadi itu atau pastoral care tadi itu, supaya lebih dihidupkan lagi, karena banyak sekali domba-dombamu di luar sana yang membutuhkan belas kasih atau kepedulian itu sebenarnya. Begini, terkadang kan itu orang pindah agama nih, disayangkan, tapi tidak semua orang melihat ini dari sisi positif begitu. Tidak semua orang bisa melihat ini dari sisi positif. Terkadang kita marah, jengkel. Apakah memang kalau ada orang yang pindah agama kita harus jengkel, atau bagaimana sebenarnya menurut Mas sikap kita ketika mendengar itu? Oke, baik. Sikap saya ketika mendengar mereka yang pindah agama, ketika saya secara pribadi ketika melihat mereka yang melakukan proses pindah agama, itu seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa sangat disayangkan. Karena konsep pertama, pengetahuan mereka memang boleh di ini. Nah, yang kedua, ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, terus kita merasa jengkel nih. Nah, segala sesuatu tidak bisa diselesaikan dengan kita berargumen. Itu poinnya. Debat, berarti menghindari debat ini. Bukan menghindari. Sebenarnya debat itu ada sisi di mana kita berusaha untuk mempertajam argumen, betul. Tapi pada titik tertentu kita hanya berusaha untuk membenarkan apa yang kita yakini benar, tanpa melihat dari sisi yang lain. Nah, apa yang perlu harus kita lakukan sehingga kita jangan terjerumus ke dalam suatu sikap yang marah, jengkel. Kita tunjukkan bagaimana pola hidup kita. Nah, jadi gereja Katolik sekarang itu tidak lagi berbicara tentang untuk apa sih debat? Tidak ada efeknya, karena di balik debat itu hanya ada satu rujukan, mencari pembenaran atas iman. Betul. Tapi tidak menelusuri sejauh mana iman ini tuh bagaimana korelasi dengan sebab iman. Apakah masih ini tidak? Semua agama baik adanya. Betul. Nah, yang perlu dilakukan yang untuk saya secara pribadi adalah bagaimana menjadi teladan. Karena sekarang kita banyak tuh kurang menemukan model teladan. Sekalipun kita perlu terbuka bahwa sekarang pun banyak imam-imam kita tidak bisa menjadi model, model teladan. Nah, orang mau pindah agama atau tidak pindah agama itu bisa melihat dari situasi kepribadian seseorang. Seperti yang tadi, pindah agama oleh para artis. Nah, orang bisa pindah, saya kemudian lihat Kakak Santos ini orangnya baik. Kehidupan dia tuh secara moral, secara spiritualisnya bagus. Saya tertarik dengan dia. Oke, masuklah saya ke situ. Begitu. Jadi sekarang yang poin paling penting adalah ketika berhadapan dengan situasi mereka yang pindah agama adalah bagaimana pertama kita menunjukkan kita sebagai model, yang Yesus adalah sebagai contoh model. Yang kedua, kita perlu melakukan pendekatan terhadap mereka, diskusi dengan mereka. Terus mungkin kita juga perlu ketika berhadapan situasi mereka yang mau pindah agama, mungkin kita sekali lah boleh bawa mereka untuk bisa, apalagi sama-sama Katolik gitu, sesekali ajak mereka untuk pendalaman spiritualitas, mengikuti retreat atau semacamnya, sehingga mereka mulai kembali mendapatkan inspirasi baru. Sehingga ketika kita melihat dia bilang saya mau pindah agama, kemudian kita menjudge dia, kamu nih murtad apa, tidak, kita coba dekati, pahami dulu situasinya apa. Nah, ketika kita sudah bisa memahami dia, nah kita bisa menarik dia. Jadi saya tidak perlu kemudian datang memotivasi dia, kamu harus begini, tidak. Saya tunjukkan dengan model keteladanan. Jadi itu yang menjadi poin penting ketika kita bagaimana kita melihat mereka yang ini, apa sikap kita, ya kita harus bisa menjadi model teladan seperti Yesus yang adalah model teladan kita. Pelayanan adalah kasih, pelayanan, persaudaraan. Itu yang
penting yang harus perlu dilakukan. Kasih, pelayanan, persaudaraan. Nah, jadi itu yang harus perlu dilakukan. Apalagi ketika menghadapi situasi seperti ini, anak-anak kita mau pindah agama ataupun dalam kurun waktu ke depan, mungkin ada teman-teman kita tuh yang mau pindah agama. Cobalah sesekali itu kita uh, melakukan dialog dengan mereka. Dialog kasih. Iya. Dialog kasih itu artinya bahwa kita tidak boleh mendoktrin mereka dengan keburukan orang agama lain untuk kemudian dia bisa masuk dalam agamanya kita. Jangan. Itu berbahaya. Iya, iya, iya. Karena dia akan pindah berdasarkan kecemburuannya dia terhadap agama sebelah. Bukan berdasarkan apa yang dia imani. Jadi, ketika engkau melakukan pendekatan secara kasih, maka dia akan masuk dan iman itu secara kasih. Iya. Jangan sampai engkau berusaha untuk memberikan peneguhan baru bilang menjelek-jelekan Iya. sebelah. Oh, jangan. Karena itu akan berpengaruh buruk. Itu instan. Dan itu akan berpengaruh, imannya dia tidak akan kokoh. Betul. Karena ketika dia sudah cemburu pada titik tertentu, orang akan masuk lagi dia. Dia akan tepat terpengaruh karena emosinya itu tidak terkontrol. Betul. Coba ada dialog kasih di antara kita dengan mereka yang mau pindah agama. Ketika dia mau pindah agama, jadi oh iya, pengalaman spiritual yang dia dapatkan adalah kasih. Jadi ketika kasih sudah ada dalam dirinya dia, fix. Dia benar-benar mengimani. Jadi kalau misalkan orang pindah agama, logikanya bahwa sebenarnya mereka tidak punya iman. Kalau ketika misalkan orang kalau tidak mau pindah agama, saya bermain logika ya. Iya. Misalkan saya mau pindah agama. Oke, ada tujuan-tujuan yang lain karena pencarian spiritualitas atau pencarian kebenaran atau pencarian historis. Kalau saya mengimani sesuatu yang baik dan benar, terus kemudian saya pindah dari ajaran yang itu, jadi saya belum punya iman. Kalaupun saya punya iman saya itu hanya sebesar biji sesawi pun mungkin tidak sampai. Karena itu, kalau saya melakukan pindah agama ya artinya iman saya belum cukup. Iya. Kalau iman saya cukup, saya tidak mungkin akan pindah. Tidak mungkin pindah. Kalau tidak punya iman hanya sebesar, tidak mungkin hanya sebesar biji sesawi, dia pasti akan pindah. Karena dia tidak punya landasan dasar iman yang kuat. Jadi itu dasarnya. Kalau bicara dasar logika ya itu. Dia tidak punya iman sebenarnya. Baik teman-teman. Tadi Mas El sudah menyinggung terkait ini kebiasaan orang Katolik ya. Puji Tuhan memang saya jarang melihat netizen Katolik di media sosial yang begitu luar biasa menanggapi atau berdebat secara liar ya terkait keimanan atau proses pindah agama seseorang. Tapi ini untuk topik ini akan kita bahas secara tersendiri, jadi tidak akan diperdalam. Lalu diskusi hari ini terkait pindah agama dari sudut pandang eklesiologi dan teologi gereja Katolik sampai di sini dulu. Terima kasih kepada Mas El yang sudah sama-sama menjelaskan secara luas lagi, secara mendalam lagi pindah agama dari sudut pandang seorang katekis. Mungkin masih ada yang tertinggal atau pesan-pesan mungkin. Saya kalau untuk memberi terakhir ya, iya. Sedikit mau memberikan pesan kepada teman-teman yang di luar sana yang mungkin saat ini atau pada saat ini tuh masih bimbang dengan iman yang dia alami atau belum mendapatkan semacam kepenuhan secara spiritual atau belum mendapatkan ada tuh banyak alasan orang pindah agama tuh karena mungkin keadaan sosial. Betul. Misalkan dalam bidang sosial misalkan tekanan pekerjaan misalkan alangkah lebih baik dipikirkan dulu karena manusia itu cenderung tidak puas dengan segala sesuatu. Jadi kalau misalnya engkau mau mempunyai jabatan dengan kemudian engkau pindah agama, salah. Karena semakin engkau mencari ketenaran, mencari kekuasaan, semakin engkau tidak puas dan itu akan menjerumuskan Anda ke dalam suatu dosa yang lebih besar. Itu pastinya. Itu poin pertama. Dan yang kedua, kalaupun pencarianmu sampai pada titik kemudian engkau menemukan bahwa gereja Katolik tidak sesuai dengan apa yang engkau yakini, cobalah untuk kemudian memperdalam imanmu lewat kegiatan-kegiatan rohani atau semacam ada diskusi-diskusi antara lintas iman, itu boleh, itu sangat bagus. Dan untuk adik-adik mereka yang mungkin pada titik tertentu belum mempunyai
arah tujuan yang jelas. Kira-kira saya mau ke agama Katolik atau ke agama eh, Islam misalkan, atau ke agama-agama ini gitu. Artinya harus punya landasan historis yang jelas, harus punya landasan teologis yang jelas, sehingga dari landasan itu kamu bisa mengambil suatu keputusan, dan keputusanmu itu adalah suatu keputusan yang final, dan engkau tidak lagi merugikan agama yang engkau imani itu. Iya. Karena misalkan tren para artis, ya itu sangat merugikan menurut saya. Dan kalau teman-teman yang pindah agama yang masih seusia-usia kita ya, baru kemudian melakukan pindah agama, saya rasa sangat menyayangkan iman mereka karena mereka belum paham secara keseluruhan. Dan kalaupun mereka pindah agama karena atas dasar intelektual, misalkan atas dasar sejarah-sejarah yang dibangun, cobalah telisik lagi sejarah-sejarah gereja. Itu kalian akan bisa mendapatkan semacam suatu pemahaman yang lebih mendalam tentang gereja Katolik itu luar biasa unik, luar biasa kaya. Betul. Hanya bagaimana kita secara pribadi itu menggali, mendalam itu yang kurang, apalagi di dunia digital yang segala sesuatu dipermudahkan, itu saya pikir sangat membantu. Tapi kita terjebak dalam situasi di mana ada sentimen-sentimen itu sering selalu diutamakan, apalagi media memainkan peranan penting, sehingga teman-teman ketika membaca media atau semacamnya tentang pindah agama atau ada hal-hal yang ini, cobalah untuk kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang menurut kamu menjadi contoh atau teladan. Jangan bermalu hati, jangan berkecil hati. Proses belajar itu adalah suatu proses yang berjalan sepanjang waktu. Jadi usahakanlah, titik terakhir saya mengatakan bahwa ketika Anda mau pindah agama, utamakan ketika engkau harus punya pendasaran yang kuat, sehingga imanmu tidak digoyahkan. Karena hidup di tengah dunia, hidup di lautan lepas yang penuh dengan begitu banyak goncangan, sehingga engkau butuh dasar yang kuat. Semakin kita bertumbuh dewasa, ibarat seperti pohon, semakin tinggi pohon, goncangan semakin kuat, angin semakin kuat, jadi butuh akar yang harus kuat juga, sehingga jangan terombang-ambing. Jangan sampai tren pindah agama menjadi satu tren, sehingga tidak punya pendasaran. Kalau orang muda tidak punya pendasaran atas hidup, atas imannya, gagal dia nanti menjadi orang. Jadi hiduplah sesuai dengan apa yang kau yakini itu sebagai baik, jalan itu, lakon itu, cinta kasih, pengharapan, pengampunan, itu perlu. Sehingga dalam perjalanan hidupmu, engkau bisa menemukan apa yang menjadi dasar daripada kebahagiaan itu. Jadi mungkin untuk saya, untuk orang-orang yang belum punya kemauan atau belum punya niat atau masih membenci gereja Katolik, mari kita saling untuk memberikan respect terhadap sesama, bahwa agamamu benar, agama saya juga benar. Jadi tidak setiap disiplin ilmu itu punya kebenaran masing-masing. Jadi saya tidak bisa mereduksi bahwa ketika saya punya agama ini saya yang paling benar. Jangan. Jadi kita hidup di dunia yang fana ini, kita perlu untuk saling menguatkan satu sama lain. Atau semua agama pada dasarnya baik. Islam dasar harfiahnya adalah kasih. Ya. Jadi mari kita untuk saling berdiskusi, jangan untuk kemudian pada situasi tertentu kita berusaha untuk mendiskriminasi, itu jangan. Karena kita akan dihakimi pada hari terakhir itu menurut apa yang kita imani. Jadi itu dari saya untuk yang terakhir. Baik, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Sampai berjumpa di seri-seri berikutnya, teman-teman. Luar biasa. Terima kasih.